dari paslon urusan lain lagi. Kamu situ ya bukan Pak Aco. Ini senior juga Pak. Oh ya. Arsitek. Langsung atau gimana? Baik Pak, langsung Pak, silakan Pak Cok. Jadi mungkin ini akan dipresentasikan sama Pak Cok mengenai SLS ya, termasuk di dalamnya hasil audit struktur ya Pak. Betul. Ya, jadi nanti kita digandeng mulai dari audit struktur, terus dilanjutin mengenai pengurusan SLF ya Pak. Ya. Jadi mungkin nanti kita diberikan gambaran Pak Cok mengenai proses ini dan apa saja yang perlu kita lakukan nanti setelahnya ketahuan dari audit struktur supaya kita bisa mendapatkan sertifikat SLF. Baik. Jadi itu yang penting kita sama-sama tahu ya. Silakan Pak Cok. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf Pak, kami terlambat dapat sini karena memang ada beberapa pekerjaan pagi dengan balai jalan. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil lebih fokus ke audit struktur dulu Pak. Jadi nanti treatment apa dan rekomendasi yang kita berikan supaya nanti pada saat SLF kita satu suara Pak. Dan sampai nanti pada saat proses sidang SLF terjadi perbedaan pendapat antara pengkaji sama ownernya Pak. Nah, ini adalah lokasi kita yaitu bangunan X Giant atau Hypermart di kawasan Alaya. Nah, untuk dokumen ini yang kita sudah siapkan, jadi nanti dokumen untuk SLF yang akan kita upload di websitenya SIMBG khususnya Kota Samarinda Pak. Beberapa yang kita sudah siapkan. Nah, ini dokumen-dokumen yang kemarin diserahkan dari tim Alaya ke tim kami yang sudah kami jadikan soft file untuk diupload ke situs SIMBG. Beberapa ini beberapa. Nah, ini untuk pengkaji teknis nanti dari ahli pemeriksa kelayakan fungsi struktur bangunan itu saya sendiri Pak Aco Ayudi. Untuk arsitektur ini Mas Agus Fitrato, kebetulan lagi ada di Balikpapan sedang ada meeting lain. Dan untuk ME itu Mas Bambang Setriono sekarang posisi lagi di Thailand Pak, jadi sedang ada kunjungan terhadap mesin lift yang ada di sana. Nah, struktural sebenarnya kalau kita secara konsep tipe struktur bangunan yang ada di Indonesia itu ada 3. Jadi sistem pasangan bata ini tanpa kekangan. Biasanya kita kasih pasangan bata dengan beton kolom praktis, itu betonnya dimensi kecil menyesuaikan dengan dinding. Biasanya untuk satu lantai, ada juga dinding pasangan bata tanpa perkuatan. Contohnya yang ada di tengah, dan gedung bertingkat yang disebut dengan gedung bertingkat berarti lantainya lebih dari satu lantai. Strukturnya biasa rangka beton bertulang atau rangka baja. Nah, ini dalam melakukan asesmen gedung kita akan memberikan 3 opsi biasanya. Yang pertama
itu melakukan hancur atau bangun ulang. Kenapa? Karena biasanya melakukan treatment perkuatan maupun renov itu biayanya akan hampir lebih besar daripada kita membangun baru. Nah, ini rekomendasi pertama kalau misalnya kerusakan gedung tersebut sangat dominan dan juga biaya yang diperlukan itu cukup besar. Rekomendasi kedua itu retrofitting, yaitu lakukan perkuatan. Di Indonesia biasanya ada 3 opsi, kita bisa menggunakan serat fiber, itu contohnya yang paling di atas. Bentuknya sama seperti lakban, Pak. Jadi kita hanya melakukan pengeleman di elemen, jadi kekuatannya itu hampir 3 kali lipat dari kalau kita masang tulangan baja. Yang kedua itu biasanya concrete jacketing, berarti elemen tersebut kita selimuti dengan beton yang dibungkus dengan tulangan. Lalu ada juga dengan steel jacketing, berarti elemen kita bungkus dengan plat baja. Yang pilihan ketiga itu tidak melakukan apapun, karena kalau kita melakukan renov tidak memberikan kontribusi terhadap owner, dan kalau kita bangun biayanya potensinya cukup besar daripada. Ini adalah 3 opsi yang biasa diberikan. Nah, ini beberapa tindakan sama seperti tadi. Nah, penilaian kita ini sebenarnya merujuk pada code yang dikeluarkan oleh Amerika, Pak. Jadi untuk Indonesia sendiri sebenarnya sudah disusun, hanya saja belum disahkan. Jadi kita masih merujuk code yang dikeluarkan oleh Amerika. Dia memberikan 3 penilaian, melakukan perbaikan, yang kedua restorasi, yang ketiga perkuatan. Perbaikan itu jika kerusakan itu hanya terjadi pada elemen arsitektural. Contoh elemen arsitektural itu kerusakan terjadi pada dinding. Jadi kalau misalnya rusaknya hanya retakan di dinding, itu biasanya kita lakukan repairing. Restorasi itu jika terjadi kerusakan pada elemen struktur, jadi seperti kolom, balok, terjadi retak, kita akan melakukan perkuatan. Lalu yang ketiga juga perkuatan, ini kalau misalnya kapasitas elemen struktur kita melebihi dari elemen yang terpasang. Jadi misalnya kapasitasnya 100 ton, ternyata kolom kita hanya bisa 50 ton, berarti kita lakukan perkuatan terhadap struktur tersebut, meskipun tidak didapatkan retak. Ini beberapa mekanisme audit struktur. Jadi kita melakukan persiapan alat pengumpulan data pemeriksaan yang telah kita lakukan. Jadi mengambil data full drawing, pemeriksaan secara visual, lalu melakukan geometris terhadap gedung, jadi awal dan lanjutan, pemeriksaan lanjutan lantai, itu juga kita sudah lakukan. Pemeriksaan susunan dan dimensi tulangan itu menggunakan rebar scan, itu sudah kita lakukan. Pemeriksaan kekuatan permukaan beton dengan rebound test, itu juga telah kami lakukan. Pemeriksaan menggunakan homogenitas penampang menggunakan UPV juga telah dilakukan, dan pemeriksaan ketebalan baja dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan semua. Ini metode asesmennya. Jadi kita lakukan survei visual dulu untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi. Jika sudah didapatkan, baru kita melakukan penilaian elemen itu menggunakan alat yang tidak merusak atau non-destructive test. Itu ada ultrasonic pulse velocity untuk homogenitas, hammer test, dan dari bar scan. Juga kita juga melakukan scanning terhadap kedalaman crack. Nah, dari hasil semua itu kita akan melakukan permodelan menggunakan software finite element method atau metode elemen hingga. Rujukan penggunaan NDT ini semua dari ASTM, itu keluaran dari Amerika. Jadi kita merujuk pada metode dan juga standar yang dikeluarkan oleh Amerika. Nah, ini kategori penilaian juga berdasarkan dari penampakan visual. Jadi sebelum kita melakukan proses pemeriksaan menggunakan instrumen, kita biasanya
melakukan penampakan visual. Jadi pada dinding biasa terdapat celah retak 0,75 pada plesteran, lalu ada serpihan plesteran yang berjatuhan dan luasan yang dibatasi. Jadi nanti untuk penilaian seperti ini itu kategori kerusakan ringan. Jadi hanya melakukan repairing terhadap arsitektural. Untuk tindakan kita tidak perlu mengosongkan bangunan. Nah, kerusakan ringan lainnya, kerusakan tidak lebih dari 30% komponen utama yang mengalami kerusakan. Kerusakan bagian non-struktur seperti cerobong, lispang juga itu termasuk dalam non-struktural. Nah, untuk kerusakan sedang, jika lebar retak itu lebih dari 6 mili pada dinding, lalu terjadi retak yang menyebar di berbagai tempat, 30-50% komponen struktur utama mengalami kerusakan, lalu kemampuan struktur untuk memikul beban sudah berkurang. Nah, untuk penilaian kemampuan struktur ini kita akan lakukan di analisis finite elementnya. Jadi nanti kita simulasikan permodelan. Nah, ini untuk kerusakan besar biasanya tampak seperti yang ada di gambar, itu dinding pemikul sudah belah, bangunan terpisah, dan lebih dari 50% elemen struktur itu sudah hancur. Nah, tindakan biasanya kita lakukan restorasi, perkuatan, atau dirubuhkan. Jadi nanti selain kita memberikan rekomendasi perkuatan, juga kita memberikan informasi biaya yang diperlukan. Apakah itu bisa disanggupi oleh owner untuk melakukan repairing, atau malah sebenarnya kalau bangunan ini tidak memberikan kontribusi, mungkin akan kita rekomendasikan untuk pengalihan fungsi terhadap bangunan. Ini juga beberapa penilaian sebenarnya Pak, jadi hampir sama. Jadi nanti kita akan memberikan rekomendasi berupa status bangunan aman, atau hati-hati, atau berbahaya. Ini pedoman yang dikeluarkan oleh PU di 2004 terhadap kolom kriteria kerusakan struktur. Jadi kalau misalnya di kolom kita dapatkan retak lebih dari 0,2 mili, berarti ranking kerusakannya adalah 1, masih ringan, hingga 5 itu jika terlihat penampang tulangan atau penampang beton hancur, dan juga terjadi deformasi vertikal pada kolom, itu terlihat signifikan, berarti nilai kerusakan juga tinggi. Nah, ini beberapa proses. Nah, untuk evaluasi kita memang rujuknya pada SCE, Seismic Evaluation and Retrofitting of Existing Building. Ini dikeluarkan 2017 lalu. Dan ini yang dijadikan rujukan untuk SNI yang sudah disusun. Jadi kita tinggal menunggu tanda tangan disahkan saja Pak. Tapi rujukan mereka tetap pada ASCE. Nah, untuk proses evaluasi di ASC itu ada 3 tier. Jadi tier pertama itu kita terhadap pemeriksaan visual. Jadi berdasarkan visual dan kategori kerusakan seperti yang dibahas tadi, kita kelompokkan dulu. Jika terjadi kerusakan struktural lebih dari 30%, kita akan masuk ke tier 2. Tier 2 melakukan analisis dan juga pemeriksaan secara detail. Jika kerusakan di lapangan dan secara visual itu lebih dari 50%, maka kita akan masuk ke tier 3. Tier 3 itu diperlukan data yang cukup detail, jadi dari data tanah, data asbul drawing, lalu kita melakukan audit forensik terhadap gedung tersebut. Ini penjelasannya tadi Pak. Mungkin kita skip saja. Jadi ada 3 tier yang dilakukan. Nah, ini contoh-contoh kerusakan struktural yang terjadi, ya, yang pernah kita periksa. Ini sudah tadi. Nah, ini dokumentasi pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi ada
beberapa retakan yang potensi retak pada sebenarnya lebih ke elemen arsitektural. Jadi di beberapa dinding itu dan juga plat lantai yang lebih ke spesi. Jadi seperti mortar yang rusak. Nah, ini juga beberapa retakan, itu pun retakan diagonal ternyata waktu kita periksa hanya terjadi pada selimut atau plesteran struktur, jadi bukan strukturnya. Hanya saja di beberapa elemen itu untuk campuran strukturnya kurang baik, jadi terjadi rompal di bagian sisi bawah itu. Tulangannya juga terekspos. Nanti kita akan rekomendasikan untuk perbaikannya. Ini juga retakan, yang retak ini ternyata hanyalah sebatas plesteran. Nah, ini beberapa mungkin kita skip untuk materi destruktif. Jadi kalau ultrasonic pulse velocity itu ada 3 metode. Ada direct method, berarti berhadapan. Dia akan mengirimkan gelombang ultrasonik di transducer dan receivernya menerima yang dinilai adalah laju rambatan. Jadi semakin bagus beton, maka akan semakin laju rambatannya. Jadi kalau misalnya terdapat retak atau pori, maka laju rambatnya akan pelan. Jadi yang nanti kita akan lihat ini tabelnya, pulse velocity, semakin laju dia akan bagus kondisi betonnya. Jika konkretnya di bawah 3000 meter per second, berarti kondisi beton tersebut berpotensi ada pori maupun ikatan partikel di dalamnya tidak baik. Ini untuk rebound test untuk mengukur kekuatan permukaan. Jadi dia hanya bisa mengidentifikasi kekuatan pantul. Jadi kalau misalnya pada saat proses pengecoran di permukaannya lebih dominan kerikilnya berkumpul, maka nilai pantulnya juga besar. Tapi kalau misalnya degradasi materialnya juga cukup besar, berarti nilai pantul kecil. Jadi dia hanya bisa mengukur kemampuan pantul di selimut beton. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan. Kita juga sudah melakukan geometri bangunan, jadi mengidentifikasi secara verticality dan horizontal untuk bangunan tersebut, lalu melakukan pengujian non-destruktif dengan UPV, rebar, dan juga rebound test. Dan untuk baja juga kita lakukan pengetesan menggunakan chemical. Jadi kemarin sempat tim juga naik ke atas untuk mengidentifikasi korosi yang terjadi. Ini adalah kondisi batas kriteria yang diterima untuk kondisi bangunan jika terjadi penurunan. Nah, untuk dari collecting data-data tadi, nanti kita himpun untuk kita analisis perilakunya, menyesuaikan kondisi di lapangan supaya kita bisa mengidentifikasi apakah kerusakan tersebut betul karena ketidakmampuan struktur atau mungkin pada saat proses pelaksanaan sudah terjadi perubahan bentuk. Nah, metode tersebut kita menggunakan finite element method. Jadi ini adalah salah satu metode matematika melakukan pemilahan terhadap elemen. Jadi elemen tersebut kita pilah-pilah sampai kecil untuk memberikan informasi tegangan yang terjadi. Jadi nanti kita akan mengetahui material tersebut kapasitas tegangannya berapa, dan ketika diberi beban kita akan tahu bahwa elemen tersebut mengalami tegangan yang cukup signifikan. Jadi nanti dari sini memberikan informasi tersebut. Nah, untuk program finite element itu ada banyak. Jadi kita menggunakan SansPro lisensi itu keluaran dari Indonesia. Nah, ini lisensi program yang kami gunakan.
Ini permodelan, jadi setelah kita geometri, kita modelkan semua informasi yang dilakukan teman-teman kemarin di lapangan, itu kita masukkan ke dalam model pilot element. Dan untuk pembebanan sendiri, untuk bangunan yang sudah terpasang, kita biasanya tidak sesuai dengan beban perencanaan. Jadi kalau kondisi existing, kita hanya melakukan analisis terhadap beban layan. Jadi tidak ada beban terfaktor. Ya, kalau di perencanaan biasa kita akan mengalihkan 1,2 dan 1,6. Tapi kalau di kondisi existing, karena kita menilai, dia hanya dikalikan dengan 1. Jadi betul-betul beban yang digunakan. Nah, untuk zonasi gempa, kita memilih untuk zonasi gempa di Samarinda. Jadi untuk peak ground akselerasinya juga sesuai yang dikeluarkan oleh Bina Cipta Karya. Jadi Cipta Karya mengeluarkan respon spektrum di websitenya. Jadi nanti kita tinggal isi nilai parameter peak ground akselerasi, nilai getar alami per 1 detiknya, itu juga nanti kita tinggal isi, nanti akan disimulasi oleh software. Nah, ini input material, kita menyesuaikan hasil yang kita lakukan untuk dimensi dan juga berdasarkan Hasbull drawing. Ini untuk 3 dimensi struktur. Nah, ini kondisi pembebanan yang ada di atas. Kita juga karena memang secara visual plat lantai 2 itu mengalami lendutan, jadi kita fokus ke plat lantai dulu. Ini untuk pembebanan, karena dia area grosir itu biasanya kita akan berikan beban di 600 kg per meter square. Nah, ini setelah kita lakukan analisis, defleksi per plat itu hingga 55 cm atau 50 mili. Jadi kalau allowable-nya untuk kondisi layan itu hanya di 33,33 mili. Jadi terjadi defleksi yang cukup besar dibanding kondisi yang diizinkan. Nah, ini juga kita melakukan evaluasi terhadap geometri lantai. Jadi kalau didapat rata-rata secara geometri ini di 15 cm, jadi melebihi 33,35. Ini secara geometri yang dilakukan menggunakan total station. Ini juga di lantai 2 itu di 16,5 cm terjadi defleksi. Nah, ini dari hasil tadi kita coba simulasikan dulu. Jadi kita menggunakan standar element, ambil satu modul dengan beban yang tadi 600 kg per meter square. Jadi kita berikan beban dengan tebal, menyesuaikan struktur, karena struktur yang di gedung tersebut memang tidak biasa, jadi jarang digunakan di Indonesia karena dia tidak menggunakan balok. Jadi hanya menggunakan pile cap untuk interaksi antara kolom dengan lantai. Terjadi deformasi maksimum itu 33,5 mili. Kalau kita menyesuaikan kondisi lapangan, memang lebih besar daripada kondisi izin, yaitu di 33,3 mili. Nah, di sini kami coba melakukan perkuatan, jadi beberapa opsi nanti bisa menggunakan serat fiber. Jadi kita supaya tidak membuang dana yang cukup besar, kita bikin pola. Jadi pola perkuatannya akan seperti warna biru. Kalau misalnya nanti menggunakan serat fiber, nanti tinggal dilem seperti lakban sesuai dengan pola tersebut. Dari situ kita bisa melakukan pengurangan defleksi. Jadi awalnya 33,35 itu bisa berkurang jadi 26 mili atau 2,6 cm. Nah, ini perilaku plat lantai yang terjadi. Nah, ini lokasi-lokasi NDT yang telah kami lakukan. Nah, untuk hasil ultrasonik sendiri di struktur sebenarnya kondisi masih sangat baik. Jadi ini beberapa contoh, karena ada banyak data sebenarnya Pak, jadi kami berikan beberapa
Untuk velocity-nya sendiri itu di atas 3000. Jadi kalau kita lihat ini velocity-nya di 3,43 km per second atau 3430 meter per second. Nah ini juga berarti kondisi elemen cukup baik, jadi homogenitas betonnya sendiri masih statusnya sangat baik. Hanya saja di beberapa crack itu kita memang lakukan juga kedalamannya ini di kisaran 4 cm, dan ini juga ada yang sampai 6 cm. Nanti untuk kedalaman seperti ini kita melakukan dengan konsep injection. Nah ini kita analisis juga dari kapasitas velocity tadi terhadap elemen kolom. Ini kita lakukan degradasi mutu, ternyata kebutuhannya hanya 16 di POM 16, sedangkan yang di lapangan itu lebih besar. Jadi kapasitas lapangan masih memadai. Nah, ini kami ngambil soal investigasi dari dokumen Alaya sendiri, stratigrafi tanahnya. Kalau kita lihat memang tanahnya cukup baik, di kedalaman 17 itu NSPT-nya sudah mencapai 50 atau lebih dari, sudah cukup kaku, jadi tanah sendiri sudah keras. Jadi mungkin di permukaan di kedalaman 10 ini mungkin tanahnya lumayan lunak, jadi masih di bawah NSPT 20. Tapi di BH02 di kedalaman 3 itu sudah ditemukan tanah keras. Nah ini beberapa metode perbaikan, nanti juga kita akan share ke owner untuk penanganan. Misalnya contoh kerusakan pada dinding itu perlu dilakukan seperti apa, ini nanti kita akan share beberapa kerusakan. Jadi untuk melakukan perkuatan bisa melakukan pemasangan kolom praktis untuk mengurangi retak yang terjadi. Ini metodenya. Ini beberapa rusak, kalau misalnya terjadi rusak vertikal kita lakukan chipping, lalu kita pasang kawat dulu dan ditutup plesteran dan aci. Ini untuk yang vertikal. Dan kalau misalnya retaknya lebih besar dan ketinggiannya juga lumayan tinggi, kita biasanya menggunakan kolom praktis untuk perbaikan dinding tersebut jika bentangnya juga cukup lebar. Ini untuk FRV biasa untuk dinding. Ini untuk FRV, ini lebih ke arsitektural. Nah ini metode epoksi. Epoksi nanti seperti cairan chemical yang kita suntikan ke dalam celah-celah retak. Nah, ini kalau FRV biasanya dia ini bentuknya sama seperti lakban, jadi kayak kain berserat, nanti ditambahkan lem, nanti tinggal kita pasang di elemen. Nah ini contohnya yang untuk perkuatan kolom. Kalau kita nanti mungkin lebih ke bawah plat lantai. Nah ini metode lain dengan konsep concrete jacketing. Jadi kolom kita lakukan selubung dengan tulangan dan lalu dicor. Nah ini contoh concrete jacketing untuk metodenya. Nah kalau steel jacketing plat lantai juga bisa, kita tinggal pasang plat baja, nanti tinggal ditembakkan ke, jadi nanti kita pakai bolting tembak ke plat lantai.
Nah ini yang serat karbon tadi Pak, jadi tinggal kita, ini bungkusan dia gulungan gitu, jadi seperti tinggal dikasih lem, nanti tinggal ditempel. Ini metodenya cukup cukup mudah. Ini fiber tadi, contoh yang sudah pernah dilakukan. Nah untuk estimasi mungkin ini yang kita opsi, jadi kita memberikan beberapa metode perkuatan, ada steel jacketing, concrete jacketing, dan FRP. Kalau steel materialnya nanti material baja, kita metodenya melakukan pengelasan pemasangan, estimasi akan cukup tinggi. Concrete jacketing materialnya adalah beton, tulangan, bagisting, lalu melakukan finishing. Ini estimasi lebih rendah atau sedang. Lalu untuk FRV, lembaran FRV, resin, dan tenaga terampil. Mungkin karena dia khusus, biasanya ada aplikatornya tersendiri di tiap produk. Untuk estimasi relatif. Jadi kalau kita estimasikan, kalau steel jacketing mungkin cukup besar. Jadi ini kami hitung untuk area 8x8 Pak. Jadi satu modul plat. Kisaran sekian. Jadi kalau concrete jacketing juga 1 miliar. FRP mungkin bisa lebih efisien. Jadi mungkin karena sekarang banyak produk-produk FRP yang sudah ada di pangsa pasar dan harganya juga cukup variatif dan lebih memberikan efisiensi. Jadi ini ya mungkin itu dulu dari kami Pak. Mungkin mohon masukan atau tanggapan dari owner mengenai yang kami sampaikan. Mungkin dari saya ya Pak, Ya. saya kasih Pak. Jadi mungkin setelah mendengar penjelasan dari Pak, sebenarnya secara umum kondisi gedung kita ini masih relatif baik ya Pak. Ya, untuk kita lihat tadi. Kemudian memang ada beberapa bagian dari gedung itu yang sudah mengalami deformasi atau perubahan-perubahan ya. Betul. Yang melendung, terutama itu yang mungkin sangat mengganggu lah kalau menurut saya. Ya, betul. Itu kalau mungkin dinding letak yang non struktural sebenarnya tidak terlalu masalah ya kan, tapi masalah struktural aja. Ya, tapi yang perlu kita perhatikan masalah lendutan. yang melendung tadi Pak, sebagai struktur Pak ya. Betul. Oleh karena itu mungkin kita didalami ya Pak Cok. Kalau misalnya kita pakai, memang kita maunya sih yang murah-murah aja Pak. Betul. Ya, jadi maksud saya kalau memang bisa difokuskan, kita mungkin bahas yang lebih yang paling murah tadi Pak. Baik. Ya, jadi maksud saya nanti kalau misalnya betul itu yang kita perbaiki kan ada beberapa ya. Ya, betul. Nah, kira-kira kita minta gambaran berapa biayanya kalau kita pakai metode yang paling murah tadi Bapak yang bawa sendiri tadi. Baik Pak. Itu yang mungkin kita perlu fokuskan ya. Betul. Jadi supaya kita betul-betul kita mendapat informasi. Yang penting kita biaya sebenarnya Pak. Ya, betul. Ya, kita penting sekali mengenai biaya ini karena kalau bisa ya kita biayanya jangan banyak-banyak tapi betul-betul kita minimum standarnya sudah terpenuhi dan gitu lah Pak. Ya, betul. Jadi kalau anunya ya kita akan kita terlalu tinggi Pak. Tapi minimum standarnya aja lah yang kita mau. Jadi kalau itu sudah memenuhi standar minimum apa yang diperlukan dalam sertifikasi, kira-kira sih kita sama kita punya yang kita perlukan. Jadi nanti kalau misalnya 10 tahun ada perubahan lagi ya mungkin perlu diperbaiki lagi gitu. Ya, jadi betul. Yang terlalu grade lah gitu Pak. Ya. Baik, kami juga fokus ke plat lantai ini karena sebelumnya kita juga sudah melakukan penggalian informasi ke Pemkot sebenarnya Pak. Jadi Giant ini, Alaya ini kan sudah beberapa kali maju ya informasi. Kita coba gali ke tim TPA-nya juga dan juga beberapa surat rekomendasi yang dikeluarkan memang mengarahnya ke plat lantainya Pak. Karena mereka juga sudah melakukan informasi sudah melakukan
pemeriksaan visual dan fokusnya ke sana. Dan di surat rekomendasinya juga mereka pengen memang yang perlu di treatment utama adalah bagaimana deformasi itu bisa dikurangin. Nah, itu salah satu. Sebenarnya nanti kita juga akan berikan beberapa opsi, Pak. Ini kan baru 3 treatment ya, Pak. Maksudnya pemodelan. Jadi yang salah satu yang bisa kita lakukan sebenarnya di sini untuk lendutan tersebut. Lendutan itu sebenarnya kita membuatkan balok sebenarnya, Pak. Potensi paling nggak di bawahnya kalau misalnya mau lebih efisien kita bikin balok WF sebenarnya. Cuma yaitu kita harus membobol petani sistem, paling nggak di sini harus ada untuk memastikan bahwa lendutan tersebut tidak bertambah. Yang kedua juga yang bisa dipotensikan adalah pengurangan kondisi layan, beban layan. Jadi nanti lantai 2 tidak bisa menjadi retail. Kalau misalnya hanya dijadikan sebagai office atau ruang perkantoran, mungkin itu lebih bijak saya rasa. Maksudnya biaya yang kita keluarkan tidak banyak. Deformasinya pun karena di sini begitu retail dia beban yang terjadi itu 600 kg meter square. Nah, kalau kita jadikan office dia hanya 250. Jadi bisa compare sampai 50%. Nah, itu juga salah satu solusi untuk efisiensi terhadap perbaikan. Jadi kita merubah guna ruang itu tidak menjadi retail lagi kalau mau lebih efisien. Tapi kalau misalnya memang itu tetap digunakan sebagai retail, ya opsinya kita lakukan perkuatan karena akhirnya itu adalah jadi kondisi ruang publik, akan banyak orang yang melintas. Kalau kita batasin hanya sebagai office, berarti meski kita tetap melakukan fokus terhadap keselamatan pengguna. Jadi mungkin akan ada treatment, tapi tidak akan sebanyak ini. Jadi untuk mengurangi lendutan yang terjadi. Dari kami itu sih, Pak. Pak Cok, kalau nanti sampai kepada rekomendasi ya Pak, misalnya apa saja pekerjaan yang kita kerjakan dengan biaya, nanti Pak Cok bisa kasihkan gambaran ke kita ya Pak. Ya, tetap kami yang paling pas di sana. Dan saya coba bicara sama Pak Ayo, apakah betul kita ini kita fungsikan sebagai tempat retail, atau kita mau jadikan perkantoran misalnya gitu. Karena ada treatment yang berbeda. Betul, benar. Pilihan apa saya Pak? Iya betul, benar Pak. Yang pilihan bijaknya. Kalau misalnya pakai retail, kita harus keluarkan biaya yang cukup signifikan kan. Ya, kemudian kalau kita kita pakai perkantoran ya kita bisa keluarkan biaya yang lebih murah untuk memperbaiki gedung ini, terutama di lantai yang lembut itu. Kalau yang lain-lain sih kelihatannya masih bagus ya, jadi kita fokus ke indukan ini sebenarnya lakukan ya. Defleksi memang kalau kita secara visual juga secara orang awam pun melihat ya defleksinya terjadi. Ya itu karena memang konsep struktur yang ada ini tidak biasa, jarang digunakan di Indonesia, Pak. Apalagi Asia. Ini memang banyak di Korea. Karena memang Giant juga punya Korea ya. Pasti mereka ngerujuknya desain mereka. Nah, ini dulu di Korea pernah tragedi juga, Pak. Gedung 6 lantai dengan konsep seperti ini. Runtuh dari lantai 6 sampai lantai bawah. Itu 600 orang meninggal kalau nggak salah. Strukturnya seperti ini. Nah, dia hanya saja waktu diinvestigasi ternyata tulangannya dan dimensi kolomnya dikecilkan sama Korea. Baru di atasnya ditambahin lagi dengan beban dinamis yaitu mesin-mesin AC. Itu yang bikin dan akhirnya nah ini permasalahan di sini kalau misalnya pekerjanya tidak biasa dengan konsep seperti ini, indikasinya memang defleksi itu bisa terjadi karena metode pelaksanaan. Pada saat pengecor
pemasangan registing tidak baik, dia akan deformasi karena masanya besar, Pak. Tidak ada lendut. Nah itu juga yang bisa mengidentifikasi bahwa terjadinya defleksi. Bisa juga karena kondisi layan. Misalnya ternyata tulangannya dikecilin, tebal platnya kurang, di atas tetap digunakan sebagai retail. Nah itu juga potensinya overload ya Pak. Overload. Nah, itu yang menjadi defleksi. Kalau hasil kita investigasi ya Pak, Ya. dari investigasi struktur, kita ini mengarah kemana kira-kira ya Pak? Ke mengarah overload atau memang dari waktu membangunnya, misalnya lendutnya itu memang karena waktu membangunnya, misalnya mendapatkan backcastingnya tidak kuat, yang lendut gitu. Ya. Kalau kami kemarin sempat ke atas itu agak getar ya. Itu berarti terjadi degradasi beton sama tulangannya, mungkin saya kurang tahu pemasangannya seperti apa. Nah itu kayaknya dan beban juga akhirnya tidak terakomodir. Jadi kondisi layan pun tidak memadai dia. Maksudnya ini kejadian ini setelah digunakan Sebelum digunakan. setelah digunakan pengertian mengalami deformasi karena dibebani ya, ada beban ya. Dia dua, jadi metode pelaksanaan salah baru bebannya juga karena dia metode salah, harusnya beban awal 600 kapasitasnya jadi enggak 600 Pak. Jadi turun tapi tetap dibebani 600, makanya akhirnya terjadi lendutan tersebut. Kejadiannya begitu ya? Seperti itu Pak. Iya, karena dari yang kita naik ke atas itu frekuensi getaran gedungnya cukup terasa. Itu kan sebenarnya nggak boleh seperti itu Pak. Kita membatasi frekuensi. Kalau frekuensinya biasanya kan di 7 Hz minimal. Jadi pengusahaan mayornya di lantai ya. Ini kalau kita lihat frekuensinya di bawah 7 Hz, 4,24. Makanya dia getar, terasa. Dia harus di atas 7 supaya kaku. Jadi bangunan itu harus kaku sebenarnya. Nah kalau dia mau mengakomodir ini bisa naik, berarti jarak turangan itu harus dan di pom 12. Jadi kurang dari 10 cm harus dipasang. Tulangannya Pak? Harusnya. Nah, ini di lapangan kan 15. Ya. Nah, makanya iya benar. Nah, jadi kekuatannya fiber terhadap tarik ya Pak. Terhadap tarik itu hampir bisa 10 kali lipat daripada tulangan yang kita pasang. Makanya kayak di Mahakam pasca tabrak kami pasang serat fiber itu. Kalau pernah lihat lewat Mahakam, lihat ke pirnya warna putih-putih, nyelubungin itu serat fiber.
Kalau secara efisiensi sih lebih ke serat fiber itu Pak. Jadi lebih maksudnya kan dihitung terhadap efisiensi, metode kerja, dan juga material, ketersediaan material. Kalau misalnya kita pakai konkrit jacketing, takutnya yang metode pelaksanaan agak susah Pak. Karena lokasi sempit, kita memerlukan untuk masukkan beton, baru nembak tulangannya, nah itu cukup. Kalau serat fiber dia menyiapkan lokasi, kasih epoksi, tempel, sudah selesai. Sederhana Pak ya. Lebih sederhana. Nah, lebih meyakinkan. Ya. Di Jakarta kan rata-rata pakai itu Pak. Jakarta. Jadi sudah banyak Pak ya. Banyak Pak. Jadi sudah banyak orang menggunakan. Ya. Testimoni banyak. Materialnya sudah biasa lah orang pakai. Ya, banyak. Jadi tidak asing gitu. Hampir semua untuk perkuatan gedung itu menggunakan itu Pak. Karena pada saat proses pelaksanaan gedung juga masih bisa kita pakai ya. Jadi tidak perlu evakuasi. Kalau misal kalau concrete jacketing berarti harus ada area yang ditutup dan juga akses orang masuk ke dalam itu kan berdebu pasti Pak. Karena menggunakan semen. Kalau itu enggak, cuma paling polusinya bau aja. Epoksinya kan cukup. Tapi dengan berbeda waktu ya antara perbaikan dan penggunaan, waktu digunakan sudah bisa hilang kan? Ya betul. Betul. Ya, sehingga nanti kita makanya tadi kalau kita sudah secara harus bisa tahu mana yang nanti efisien, mana yang praktis, juga misalnya mungkin kita akan fokuskan yang di situ. Benar, baik Pak. Yang lain sudah kita tidak bisa aja kita lama. Ya, itu juga yang kami harapkan Pak. Jadi kami harap ada satu keputusan yang kita nanti bareng-bareng bawa ke panitia SIMDG. Jadi nanti pada saat proses sidang itu kita sudah mengajukan ini yang kita rekomendasikan. Ya. Jadi kita pasti pertimbangannya kita yang paling murah, yang paling mudah dilakukan. Siap. Nah, mungkin salah satu opsi juga penggunaan guna ruang. Apakah kalau itu masih bisa dirubah menjadi perkantoran, berarti biaya kosnya lebih murah. Tapi kalau tetap mau retail, berarti kan treatmentnya khusus dia. Ini nanti Pak ya, apa yang kita lakukan ini berkaitan dengan perizinan untuk operasional ya Pak. Benar. Jadi nanti kalau misalnya perkantoran nggak bisa kita pakai retail. Iya betul. Kalau retail masih dimungkinkan untuk kantor. Betul. Benar. Ya. Jadi mungkin kita masih ada pertimbangan. Kalau kita sudah putuskan pakai retail, ya kita masih dimungkinkan untuk pakai kantor. Betul. Tapi kalau kita putuskan untuk kantor, tidak mungkin kita pakai retail lagi. Ya. Kita sudah overload ya Pak. Betul. Jadi nanti kita bicara sama Payong, kita menjelaskan biaya Pak Akan nanti lebih fokus ke masalah yang nomor 3 tadi ya Pak. Betul Pak. Ya, saya kira kita akan pilih nomor 3 Pak. Siap. Ya. Mungkin bisa lanjutkan Pak. Cukup Pak, mungkin dari kami itu Pak. Kalau yang ME-nya kan itu sudah ada surat rekomendasi. Kalau ya ME-nya sudah ada kan? arsitektural juga sudah ada. Jadi ada. Coba kamu lihat mana? Di sini ada sih. Di sini kita yang ada ini Pak. Mana K3 sama ME sama file sejarah. Ini ada nih. Arsitektural ya Pak. Sudah ada ya Pak? Sudah ada. Berarti itu tidak perlu diulang ya Pak? Tetap kita jelaskan, nanti tim ahli tetap menjelaskan, hanya saja mungkin tidak terlalu jauh daripada ini Pak. Struktur, karena memang isu yang dibawa memang lebih ke struktur. Ya, struktur.
Ya. Ya. Baik, kalau mengenai treatment yang kita pilih FRP, mungkin bebannya tidak signifikan, Pak. Karena dia tipisnya kayak lakban tadi yang saya jelaskan. Jadi, kalaupun terjadi pergerakan, FRP sendiri terhadap tegangan tarik dia lebih besar, jadi hampir 10 kali lipat. Jadi perilakunya sama kayak baja, tapi 10 kali lipat dari baja. Iya. Kalau bisa terjadi, kalau misalnya tekan, itu lain lagi. Nah, kecuali kalau tekan berarti ada beban yang kita tambahkan di bangunan. Nah, berarti potensi terhadap pengekangan kolom itu harus di treatment juga. Ya, dibanding dengan konkrit maupun steel jacketing lebih ringan FRP. Jadi Pak Dok, kalau ini Pak Dok sudah kita sampaikan ke kita akan pilih yang paling murah lah Pak, Ya. yang paling murah dan kemungkinan apakah kita mau pakai office atau pakai retail, Ya. saya masih perlu diskusikan dulu dengan Pak Ayo. Betul. Ya. Tapi kalau bisa Pak Dok, kita minta ada gambaran. Kalau kita pakai retail, biayanya berapa? Kalau kita pakai office, kita biayanya berapa untuk ini memperbaiki defleksi tadi. Baik, Pak. Ya. Nanti kita mungkin ada pertimbangan. Karena mungkin juga buat kita sendiri yang gunakan Pak, Siap. jual nanti kalau sudah punya sertifikat. Benar. Jadi kita mau jual itu kalau sudah ada sertifikatnya. Oh. Jadi orang datang tinggal mengurus Gunakan. operasi Pak. Betul. Ya. Ini kan yang akan tempat ini di sini sebenarnya. Kalau sudah ada sertifikat, ngurus operasi ini kan gampang Pak. Ya. Betul. Jadi orang bisa langsung jualan gitu berpikiran saya. Jadi orang lebih senang kalau dari kata kalau ngurus sertifikat lagi setahun untuk bisa jualan. Betul. Ya, itu yang penting perhatikan. Jadi jualan itu orang praktek harus tahu ini. Ya, jadi kalau ngomong semua orang ngurus sertifikat, oh ini kamu data kamu beli kamu besok bisa jualan tak? Ya, betul. Ya. Kalau nggak ada sertifikat, ya ini pelepasan hak aja 2 tahun lagi belum tentu bisa jualan. Betul. Begitu. Ini penting sekali. Jadi untuk marketing ini penting. Jadi untuk ya saya tarik untuk consumer. Orang pasti lah nggak mau sudah beli nggak bisa digunakan. Ya kan Pak 2 tahun gila. Ya. Jadi tetap ini penting. Jadi harus putuskan juga antara kita pakai office atau pakai retail. Ini yang penting itu karena keputusan itu harus tapi harus dibarengi juga dengan biaya Pak. Ya. Itu penting juga. Siap. Baik Pak. Kita mau pilih apa biayanya bagaimana kalau itu bagaimana. Kira-kira begitu Pak Cok. Siap. Ya. Nanti kami kerucutkan untuk pilih yang nomor 3 tadi ya Pak. Mungkin itu bisa sambil berjalan Pak. Jadi paling enggak kita sudah satu suara pemilihannya ke metode FRP. Ya. Jadi ini kami akan segera upload menunggu sambil sidang dan juga kita akan hitungkan juga kebutuhan di lapangannya nanti. Ya. Kan kita sudah metode sudah bilang tadi Pak ya. Cuman kita masih ada satu variabel apa kita office apa kita retail. Ya, benar. Ini aja yang sebenarnya belum kita sepakati ya Pak. Betul Pak. Ya, kita masih saya dari referensi dari yang punya. Baik. Dari pemekasan. Ya. Harus kita kasih tahu pakai retail bagaimana nanti juga kita masalah jualnya itu nggak Pak? Benar. Apakah kita lebih mudah jual retail atau kita lebih mudah jual untuk office? Ya, betul. Kita mungkin pertimbangan dari marketing. Ya.
Ya, kedepannya memang gedung ini khusus untuk apa? Ya, itu yang penting sebenarnya, Pak. Iya, iya. Kalau kita mau kembali ke seperti kayak dulu, Ya, mungkin untuk apa namanya, untuk office. Tahu kan tuh gedung bioskop itu kita Nah, betul. katanya sangat kalau gedung bioskop itu Ya. tingginya 11 meter. Jadi saya nggak salah. Mungkin gitu ya. Pak, sambil Pak. Siap. Ayo, Pak. Untuk. Ayo. Mungkin sudah cukup ya Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Jo. Jadi kita sudah dapat gambaran mengenai kondisi gedung kita, ya kan? Kemudian juga kita sudah dapat gambaran mengenai metode apa saja untuk memperbaiki gedung kita. Kemudian kita juga sudah merucut masalah kemudian metode perbaikannya gedung ini. Tinggal kita sampaikan kepada pemegang saham ini gedung ini mau difungsikan untuk apa? Ya. Untuk retail atau kita untuk office. Nanti juga mungkin ada pertimbangan dari marketing Pak. Ya, betul. Ya, tinggal itu. Tapi pada prinsipnya kita sudah milih metode yang nomor 3 tadi. Ya, kita bisa meneruskan itu. Sehingga apa namanya fungsinya saja. Kalau kita masukkan variabel fungsi